Di anak biasanya yang paling banyak terjadi adalah besarnya jadi insecure, jadi punya isu-isu. Itu nggak tiba-tiba di masa dewasa. Itu ada dari masa kecil yang terus-menerus, yang tidak ada penanganan hingga masa dewasa. Kalau ada penanganan, harapannya adalah itu tidak segitu intens. Misalnya contohnya ada insecure nih. Kadang-kadang ada mulai insecure, tapi aku cukup, aku berharga. Tapi kalau tidak ada penanganan dan saya terus-menerus percaya dan terus-menerus mendapatkan informasi yang sama bahwa saya bodoh, saya nggak mampu, saya nggak bisa, itu yang akan saya pegang terus. Jadi kayak, ini lo bisa nggak? Wah, dia mulai mempertanyakan ya. Padahal mungkin temannya nanya, lo bisa nggak hari ini? Tapi yang aku get adalah itu. So, jadi bukan itu terjadi tiba-tiba di masa dewasa, ciut gitu ya. Anaknya akan baik, aja kayak lurus, kayak gini, cut, jadi gini. Enggak. Pasti scale-nya begini nih. Pelan-pelan yang naiknya nih. Tergantung intensitasnya lagi. Tapi kalau intensitasnya setiap hari begitu, ya akan menjadi begini. Dan itu insekuritasnya itu udah kelihatan dari sejak kecil. Insecure yang kelihatan dari sejak kecil itu seperti apa? Contohnya, cemas. Anak yang cemas. Anak yang clingy. Jadi padahal ibunya semakin marah nih, buat teman-teman yang tadi udah menyatakan persetujuannya bahwa ngerasa jadi artis paling terkenal di seluruh dunia gitu ya. Biasanya semakin kekerasan di awal-awalnya, anak akan semakin clingy. Nah, coba kita tanya sama para ibu-ibu, apakah demikian? Makin kita marah, makin deket, makin cranky, anaknya ikutan makin nangis juga, tapi makin deket juga. Kita udah bilang, udah nanti dulu bunda lagi marah, tapi enggak, pokoknya maunya sama bunda, pokoknya apa-apa maunya sama bunda. Karena kita punya kebutuhan for connection. Dan kebutuhan yang kita paling tahu dan paling kenal, connection dari awal adalah makin nempel, nemplok. Udah bukan cuma nempel banget, nemplok. Nah, biasanya kita makin nemplok, anak makin nemplok, kitanya makin apa? Makin marah lagi. Kita makin marah, anaknya makin nemplok lagi. Semakin anaknya nemplok, apakah kemarahan kita akan turun? Tentu tidak. Gitu aja terus. Gitu aja terus sampai BTS bisa ngomong bahasa Indonesia. Makin kesel, makin nemplok, makin kesel, makin nemplok. Lama-lama apa? Nggak mau sekolah. Lama-lama nggak mau berteman, nggak mau apa. Kenapa? Karena anak punya kebutuhan yang namanya kebutuhan attachment, kebutuhan untuk berkoneksi, dan koneksi paling pertama adalah bersama dengan ibunya, sama orang tuanya, sama ayahnya di rumah. Itu yang paling pertama. Dan itu kebutuhan dasar banget. Itu kebutuhan survival. Karena saya nggak pernah tahu, karena kebutuhan yang paling sering, apalagi anak-anak di bawah 18 bulan ya, itu tuh kebutuhan pertamanya, bahkan kebutuhan hidupnya yang menyusui, yang full ASI, kebutuhan hidup dan bertahan hidup, itu dari siapa? Dari ibunya. Ketika dia belum minum susu, belum apa, masih ASI, sumber kehidupan itu dari siapa? Dari ibunya. Dan ketika ibu itu melakukan kekerasan buat dia nggak bisa menjauh. Dan yang menarik adalah anak-anak yang mendapatkan kekerasan, mereka nggak berhenti sayang sama orang tuanya, tapi dia berhenti sayang sama dirinya. Let that sink. Anak-anak yang mendapatkan kekerasan nggak pernah berhenti sayang sama orang tuanya, tapi anak-anak berhenti sayang sama dirinya sendiri. Apalagi kita kalau udah marah, bilangnya apa? Kamu sih nggak mau dengerin, makanya bunda marah. Kamu sih makannya telat, makanya bunda marah. Kamu sih nggak bisa jagain adik, makanya adiknya jatuh. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, kok aku lagi nggak bisa ya? Kok aku lagi yang bikin mama marah ya? Kok bunda marah lagi ya sama aku? Kok aku nggak bisa ya jagain adik? Tanpa perlu diajarin, anak yang terus-menerus dapat itu akan belajar bahwa I am the source of the problem. Tanpa perlu diajarin. Karena setiap hari aku mendengar, mama marah karena kamu. Mama sedih karena kamu.
ini kerjaan rumah nggak beres karena kamu. So I internalize that. Aku menginternalisasi itu sesuai dengan perkembangan otak aku. Kenapa nih perkembangan otaknya? Karena perkembangan otak anak-anak usia dini itu otaknya sangat egosentrik. Egosentrik itu maksudnya apa? Egosentrik itu maksudnya adalah semuanya fokusnya sama diriku. Jadi hujan juga karena diriku gitu ya. Mama marah juga karena aku, papa marah juga karena aku, sekolah itu juga karena. Jadi egosentrik, dunianya cuma dia doang. Jadi apalagi semakin diyakinkan dengan omongan orang tua bahwa kamu sih begitu, makanya mama marah. Kamu sih begini, makanya mama sedih. Kamu sih begitu, makanya mama nyubit. Sehingga aku mulai percaya bahwa semua kekeosan dalam hidupku, semua kekeosan dalam hidupnya bunda, semua kekeosan dalam kehidupannya ayah, it's because of me. Dan bayangin anak yang dari 18 bulan atau bahkan dari kecil, kita nggak usah ngomong lama-lama deh, 5 tahun aja. Bayangin seseorang yang lahir 5 tahun dengan kepercayaan I am the source of the problem. Kira-kira kedepannya jadi kayak apa? Itu sesuai dengan pertumbuhan tuh, sesuai dengan otaknya anak gitu. Bahwa memang otaknya mereka adalah egosentrik. Jadi semakin kecil dia mendapatkan kekerasan itu, semakin kecil dia mulai kenal bahwa segala sesuatu masalahnya dalam hidupku itu akan timbul jadi banyak hal banget. Cemas, nggak bisa regulasi emosi, agresif, karena kayak it's all because of me, tapi kayak semua tuh salah aku gitu, kayak kenapa sih semua tuh salah aku gitu. Bisa agresif, makin clingy, cemas, kesulitan tidur, yang biasanya dari cemas juga itu ada kesulitan tidur, ada masalah akademik juga, bisa jadi ada masalah akademik, banyak banget tergantung dari intensitasnya, seberapa sering mengalami itu, kekerasannya dalam bentuk apa aja. Kekerasan fisik juga bisa berdampak pada penyakit fisik. Kekerasan verbal, mulai kepercayaan dirinya juga menurun. Takutan, kak adik mau makan apa, nggak tahu. Adik mau nggak ikut sama tante, boleh nggak adik ikut sama tante? Oke, 1+1 berapa? 1+1 berapa mah? Kan aku takut banget karena aku selalu living in the fear, because my brain is always living in the fear. I am always in fear, in whatever sense, gitu. Yakin anak yang bikin kamu marah, atau kamu yang lagi nggak bisa regulasi emosi? Coba, benar karena dia, atau kita yang lagi nggak bisa regulasi emosi karena cucian lagi banyak, atau kita yang nggak bisa regulasi emosi karena abis lihat Instagram, gila itu Tante Sofia Lacuba, umur udah 52, badannya masih bagus banget, terus kita ngeliat ini baby weight belum turun-turun. Kalau misalnya memang selalu karena anaknya, ada nggak masa-masa di mana ketika, misalnya nih ya, kita marah, aku ambil contoh, misalnya anaknya numpahin air, terus aku marah. Kamu sih numpahin air, makanya mama marah. Ada nggak masa-masa di mana ketika dia numpahin air, kita bisa baik-baik aja? Kalau ada, berarti bukan karena itunya. Karena pada saat yang kita nggak marah, itu kita bisa regulasi emosi. Tapi kebetulan pada saat ini, dia taruh, dia tumpahin, saya lagi nggak bisa regulasi emosi. Jadi, isunya, benarkah marah karena anaknya? Kalau anaknya nggak ngerti, bukankah memang dia anak tugasnya nggak ngerti? Dia tuh baru hidup, nih kadang-kadang orang tuh suka lupa ya. Mbak, anakku udah 2 tahun, udah biasa udah gini nih. Hidup dia tuh baru 2 tahun. Kamu tuh udah 25 tahun. Dan kamu mengharapkan pengertian anak 25 kita nih, 25 tahun, dan dia harus sama pengertian kita. Udah diomongin loh berkali-kali, Mbak, bahwa jangan main air.
dalam itu aja nih ya, kalau kita nggak bahas itu. Jangan main air tuh mesti ngapain? Main sabun, main pasir. Misalnya gini ya, jangan main air. Oke, dia stop nih main air nih. Terus dia main sabun. Kamu gimana sih? Mama kan udah bilang ya gitu. Loh, emang salah? Karena kan tadi jangan main air ya, sekarang saya main sabun. Marah juga. Apakah anaknya jadi nggak ngerti apa yang harus saya lakukan? Terus saya ini umur 25 tahun loh. 25 tahun, amin. 25 tahun beberapa belas tahun yang lalu. 25 tahun, dan saya mengharapkan dengan bahasa saya, dengan pengertian saya, anak umur 2 tahun bisa ngerti. Yang salah siapa? Kalau saya nih misalnya nih, saya udah ngomong bahasa Belanda, terus saya udah ngomong nih bahasa Belanda, saya udah 25 tahun ngomong bahasa Belanda misalnya. Terus saya ngomong sama kamu yang baru belajar bahasa Belanda atau nggak bisa bahasa Belanda. Terus saya marah-marah sama kamu. Apa yang kamu bilang sama saya? Ya bahkan saya emang belum bisa bahasa Belanda, kenapa Mbak marah-marah sama saya? Mbak sakit gitu kan? Exactly the same. Nah kalau memang dia belum ngerti, dia nggak paham, terus kita marah-marah, dan ada di mana nih? Ada di mana nih pengertiannya gitu? Kamu coba bayangin kalau saya kerjanya marah-marah sama kamu jadi hormat atau kamu jadi takut sama saya? Karena stok sabar di toko orange dan di toko hijau sudah habis. Saya juga susah gitu. Karena tujuannya adalah bukan sabar, teman-teman. Tujuannya adalah kemampuan untuk bisa regulasi emosi. Yang pertama adalah kalau nggak ada tagihannya nggak perlu dibayar, Bu. Karena memang bukan masalah membayar. Kalau membayar itu adalah saya punya utang 500.000 gitu ya, saya bayar 500.000 kelar gitu. Belum tentu kayak gitu. Trauma nggak bentuknya seperti itu. Trauma adalah apa yang too fast, too soon, too intense. Pertama, apa yang perlu dilakukan adalah satu adalah untuk stop perilakunya. Untuk stop perilakunya, dan untuk stop perilakunya tuh pasti nggak gampang. Kayak tadi teman-teman udah cerita, untuk stop perilakunya, untuk regulasi emosi itu nggak mudah. Jadi adalah caranya apa? Caranya belajar regulasi emosi. Kalau memang untuk regulasi emosi susah, dan saranku adalah ke psikolog untuk kamu. Cari yang misalnya memang untuk parenting. Kalau untuk mengobati luka pengasuhan yang kita lakukan kepada anak adalah kalau misalnya, ini sangat tergantung banget anaknya umur berapa. Ini akan jadi beda-beda, udah jadi beda banget penanganannya di anak yang lebih kecil dengan anak yang lebih dewasa. Mungkin aku bisa kasih tahu adalah tergantung dari anaknya usia berapa, penanganannya ini bisa beda banget. Kayak misalnya anaknya usia dewasa dan mungkin anaknya yang harus akan ke psikolog sendiri. Oh, anaknya umur 10 tahun. Yang pertama Ibu bisa ajak ngobrol untuk maaf ya, apa yang terjadi, apa yang Mama lakukan itu it's not okay. Mengakui bahwa apa yang kita lakukan sebagai orang tua it's not right. Jadi sehingga anak jadi belajar gitu bahwa oh it's not okay ya kalau melakukan itu, dan aku minta maafnya gini nih. Maaf ya, Mama tadi marah. Soalnya kamu sih begini. Nggak, itu nggak acik tuh. Itu tetap menyalahkan karena aku marah karena kamu. No, yes, perilaku kamu tidak menyenangkan, tapi aku marah bukan karena perilaku kamu. Aku marah karena aku nggak bisa regulate. That's the point. Gitu. Minta maaf, stop perilakunya. Kalau memang kesulitan untuk stop perilakunya, dan cari psikolog. Kalau misalnya memang ngelihatnya dampaknya udah jadi beda-beda, misalnya anaknya mulai cemas, dampaknya anaknya penakut atau punya rasa percaya diri yang tidak mumpuni, dan itu bisa mulai waktunya untuk boleh dicek ke psikolog. Anaknya yang juga ke psikolog gitu. Jadi pertama adalah stop perilakunya, minta maaf sama anaknya, akui bahwa memang ini isunya ada di aku gitu, aku yang marah-marah gitu, bukan kamu isunya gitu. Walaupun memang misalnya dia mukul orang lain, terus kita jadi marah. Perilaku memukul orang lain itu tidak diterima, tapi bukan berarti aku harus bentak-bentak kamu gitu. Dan gitu bilang, nggak boleh ya teriak-teriak sama orang begitu. Tapi sayangnya teriak-teriak, gimana dong? Gitu. Kamu tuh kalau ngomong tuh yang bener ya, kayak gitu tuh ngomongnya nggak enak banget. Cara kamu ngomong itu nggak nyaman banget. Kamu kayaknya lagi marah banget sama Mama. Mama akan kasih kamu waktu untuk rest dulu, and cara kamu ngomong kayak gitu itu hurtful buat orang lain, and it's not okay. I am very upset.
upset now. So you know what? Let's take time. Kamu punya waktu dulu sendiri, mama punya waktu sendiri. It was very hurtful ketika cara kamu ngomong begitu sama mama. Dua-duanya anaknya tahu nggak bahwa it was hurtful. Yang satu, caranya adalah kamu ngomong kayak gitu tuh tidak menyenangkan loh buat orang lain. Dan anak tentu harus perlu belajar. Tapi aku nggak balas bentak-bentak dengan kamu. Yang pertama adalah, kamu ngomong kayak gitu tuh nggak enak ya buat orang lain ya. Kamu nggak nyadar, tapi secara nggak langsung aku mengajarkan anak aku juga untuk marah-marah. Cara yang kedua, anak juga belajar bahwa, wah, cara ngomong kamu, it's very hurtful for people. Dan memang betul, it's very hurtful dong kalau ketika dia teriak-teriak dan kayak, aku benci sama mama. Oh, I can really see that you're upset. You know what? Kalau kamu ngomong dengan cara begitu, mama juga nggak enak, kamu juga nggak enak. And it seems like you're very upset. Dalam hati gimana? Gila nih anak. Udah gue keden susah-susah ngomongnya kayak gini. Gitu ya. Bukan dipendem, tapi kita tahu kalau kita ngomong cara begitu, itu kan hurtful buat orang lain. Kita juga mengajarkan ke anak bahwa cara kata-kata yang kita katakan itu nggak hurtful buat orang lain dong. Intinya balik lagi, teman-teman udah tahu lah rasanya gimana gitu ya. Kadang-kadang yang memang yang paling sulit adalah regulasi emosi. Dan ketika aku ngomong sama teman-teman, regulasi emosi sangat sulit gitu ya, percayalah teman-teman, saya juga merasakan sangat sulit. Sulit, emang sulit. Ada gitu. Pelajaran seumur hidup sih kayaknya. Aku bisa bilang itu pelajaran seumur hidup karena mungkin salah satunya yang aku rasa adalah karena kita nggak tinggal dan kita nggak dibesarkan dalam lingkungan yang menunjukkan kepada kita regulasi emosi is possible. Bahwa the only thing that we see adalah kamu tuh anak kurang ajar, kamu anak nggak mampu. And this is the only way yang aku lihat dan aku temukan setiap hari, bahwa ini caranya emosi gitu. Ini caranya mengungkapkan emosi. Aku nggak bisa emosi. Contohnya aku bisa kasih, ini pengalaman pribadi aku banget gitu ya. Pengalaman pribadi aku banget. Ini baru 2 hari yang lalu. So in my house, and I told you how hard it is to regulate emotion. Aku bilang gini sama pasanganku. Aku mau cuci piring. Udah nggak usah, aku aja. Aku mau cuci piring. I need cuci piring. Karena saat ini aku marah banget sama kamu. That's how I say it. Dan pasanganku, ini aku ngomong masih berapi-api nih, karena baru beberapa hari lalu yang terjadi gitu ya. Pasanganku nanya, gimana? Mau dibahas sekarang? And what did I say? I was like, saat ini aku lagi marah banget sama kamu. Jadi kalau aku ngomong, aku akan nyakitin kamu. Omongan aku akan nyakitin kamu. So I don't want to talk now. That very moment, I have the option untuk, iya soalnya kamu kayak begini. Kalau misalnya kayak gini, kamu coba lihat dia kayak gini. But I know in that very moment is, kalau aku ngomong, aku akan nyakitin pasanganku. 2 tempat di mana traumatic experience akan sangat bermanifestasi adalah 1, relasi berpasangan jangka panjang. Yang kedua, pada anak-anak. Itu latihan setiap hari. Mau bikin konten setiap hari tentang regulasi emosi, sama. Battlefield-nya tetap ada pada ketika anak lagi marah-marah, mau mangkok warna hijau, tapi kita cuma punya mangkok warna merah. Itu perjuangan setiap hari. It's everyday setting gitu. Dan maksudnya, ini buat aku yang udah sekolah lebih dari 10 tahun, praktek lebih dari 8 tahun, and I still face the same thing. Regulasi emosi is always an inside job.